Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini masih seputaran tentang race MotoGP Qatar kemarin ya teman-teman ya, yang masih meninggalkan banyak cerita, banyak drama teman-teman ya. Dan di video kali ini, aku ingin sedikit membahas tentang beberapa pembalap yang masih rame untuk dibahas teman-teman ya. Salah satunya adalah Bagnaia teman-teman ya. Bagnaia sendiri dibilang atau diomong sama Dani Pedrosa bahwa Bagnaia tak mampu mengatasi tekanan dari Marc Marquez bersaudara teman-teman ya. Itu pernyataan langsung dari Dani Pedrosa teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ingat bahwa Dani Pedrosa itu sempat menjadi rekan satu tim Marquez ketika di Repsol Honda. Dan Dani Pedrosa tahu betul bagaimana konsistensinya Marc Marquez ketika balapan, bagaimana kuatnya mental Marquez ketika masih di Repsol Honda teman-teman ya. Dan alasan atau pernyataan Dani Pedrosa ini kalau menurut admin sendiri juga wajar teman-teman ya. Karena apa? Alasan Pecco Bagnaia tentang sprint race kemarin yang menyalahkan tangki bahan bakar, ternyata masalah itu tuh sudah dari 3 tahun yang lalu teman-teman ya. Makanya ketika sprint race kenapa Pecco Bagnaia bermasalah atau kurang cepat seperti pada race utama dan menyalahkan tangki bahan bakar. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, contoh nih, satu pembalap dia punya mekanik atau tim sendiri. Jadi tangki bahan bakar itu sebenarnya ada dua. Ketika sprint race itu bahan bakar yang dipakai sekitar 12 liter sekitar itu. Kalau untuk race utama, race panjang, tangki bahan bakar itu jumlahnya sekitar 20 liter. Jadi mungkin ada perbedaan tangki ya teman-teman ya. Mungkin ada yang kecil untuk sprint race dan ada juga yang tangki besar untuk race panjang. Tetapi kalau teman-teman boleh tahu nih atau boleh ingat nih, apa yang ada di motor itu kan yang jelas sesuai dengan request para pembalapnya teman-teman ya. Contoh, Pecco Bagnaia. Ketika dari 3 tahun yang lalu itu sudah bermasalah, ketika dia memakai tangki bahan bakar yang kecil, dia bermasalah untuk dari segi kecepatan, handling dan lain-lain. Kenapa masih memakai atau masih request tangki yang kecil teman-teman ya? Itu menurut admin ya. Kenapa dia tidak memakai tangki yang dipakai ketika race, terus diisi bahan bakar sesuai dengan jumlah putarannya. Contohnya 12 liter kayak gitu teman-teman ya. Tetapi Pecco Bagnaia akhir-akhir ini atau musim 2025 ini ketika bertandem dengan Marc Marquez, dia selalu menyalahkan bagian dari motor atau menyalahkan hal-hal tertentu ketika performa Pecco Bagnaia kurang bagus teman-teman ya. Itu yang jadi pertanyaan. Berbeda banget dengan Pecco Bagnaia ketika 2024 dan 2023 yang musim-musim lalu teman-teman ya. Pecco Bagnaia terkenal dengan pembalap yang kalem, tenang, dan pendiam, tidak banyak komentar. Cuman yang anehnya ketika dia bertandem dengan Marc Marquez, kenapa sekarang banyak banget berkomentar atau banyak banget menyalahkan dari tim lah, dari bagian inilah kayak gitu teman-teman ya. Makanya Dani Pedrosa membuat statement bahwa Pecco Bagnaia tidak bisa mengatasi tekanan dari Marquez bersaudara teman-teman ya, terutama Marc Marquez teman-teman ya. Dan kata Dani Pedrosa sendiri, sepertinya Marc Marquez sedang bermain-main di kompetisi ini teman-teman ya. Marc Marquez kata Pedrosa nih ya, seperti di liga yang berbeda teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya kemenangan Pecco Bagnaia ketika di Austin itu, kemenangan perdana, itu seandainya curb yang dilintasin Marc Marquez tidak licin, otomatis Marc Marquez tidak akan jatuh teman-teman ya. Dan seandainya Marc Marquez ketika di Austin dia tidak jatuh, sudah jelas juara satunya siapa teman-teman ya. Karena dari segi kecepatan lap time dan lain-lain, pembalap yang lain tuh jauh dari Marc Marquez teman-teman ya. Cuman karena curb bagian
sirkuitnya licin, alhasil Marc Marquez crash dan Peko juara menang. Seandainya Marc Marquez nggak crash, menurut admin Peko belum sempat mencicipi podium 1 sampai balapan Qatar teman-teman ya, kalau Marc Marquez tidak crash. Oke teman-teman, yang selanjutnya aku ingin membahas tentang Vinales teman-teman ya. Apa rahasia dibalik kecepatan Maverick Vinales teman-teman ya? Ternyata pengakuan dari Enea Bastianini teman-teman ya, Vinales ketika race Qatar, dia memakai motor yang berbeda dengan Bastianini. Motor itu ada dua, yang satu dipakai Vinales, yang satu dipakai Pedro Acosta. Bastianini pun sebenarnya sudah meminta motor yang berbeda ini atau settingan yang berbeda ini kepada tim, tetapi tidak dikasih teman-teman ya. Khusus untuk Pedro Acosta dan Maverick Vinales teman-teman ya. Tapi dalam kelanjutannya atau dalam balapannya, motor itu ternyata cuma cocok dengan Vinales. Karena distribusi beban atau gaya balap Vinales itu bebannya lebih ke belakang. Dan itu dialami oleh Pedro Acosta teman-teman ya. Gaya balap Pedro Acosta ternyata tidak cocok dengan settingan motor yang terbaru ini. Beda teman-teman ya. Alhasil Pedro Acosta mengalami beberapa kesulitan, sering spin bagian belakangnya, dan alhasil Pedro Acosta balapannya jadi kacau teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan Vinales sendiri berujar setelah balapan kemarin, berkomentar tentang hukuman penalti dia mundur ke belakang 16 detik. Ternyata Vinales tidak kecewa teman-teman ya. Karena apa? Yang penting dia bisa membuktikan dia bisa bersaing dengan Marc Marquez di posisi depan dan membuktikan kapasitas dia sebagai pembalap dan motor KTM masih punya potensi, itu kata Vinales. Dan Vinales juga berujar bahwa masalah tekanan ban bukan tugas dia. Masalah tekanan ban adalah tugas para teknisi. Jadi jika terjadi sesuatu dalam balapan, contohnya hukuman penalti seperti ini, itu bukan urusan saya, kata Vinales. Kata Vinales juga, urusan saya atau tugas saya cuma membalap dan memberikan kemampuan saya 100%. Itu kata Vinales teman-teman ya, tambahannya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi dia cuma ingin membuktikan bahwa dia bisa bersaing di barisan depan dan Vinales bisa mengetahui potensi motor KTM untuk kedepannya. Kayak itu teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, ini dari Alex Marquez, di mana kemarin kan Alex Marquez menabrak Fabio De Gia ya, senggolan dengan Fabio De Gia. Tim VR46 teman-teman ya. Alex Marquez mengakui bahwa itu adalah murni kesalahannya. Dan setelah balapan, Alex Marquez langsung ke pedok Fabio De Gia untuk meminta maaf langsung. Tetapi kedatangan Alex Marquez ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh tim atau kru dari VR46 teman-teman ya. Saya sangat disayangkan teman-teman ya. Ada rider yang setelah balapan langsung ingin meminta maaf, padahal jelas-jelas Alex Marquez sudah dapat hukuman yaitu long lap penalty. Harusnya masalah udah selesai kan, kayak gitu. Cuman karena Alex Marquez juga bisa dibilang udah berjiwa besar ya, mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf, langsung mendatangi pedok. Tetapi yang disayangin adalah sikap dari kru VR46 yang menolak mentah-mentah teman-teman ya. Itu membuktikan bahwa dendam, bisa dibilang dendam ya, dendam atau permusuhan antara Valentino Rossi dengan keluarga Marc Marquez masih berlangsung, masih tegang sampai sekarang teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali, ada yang meminta maaf tetapi ditolak mentah-mentah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman nih, setelah dapat info dari admin tadi tentang Bagnaia yang sekarang sering mengeluh,
yang sekarang sering mencari-cari alasan ketika performa dia jelek. Terus juga Alex Marquez yang sudah mencoba meminta maaf datang ke pedok juga ditolak sama VR46. Kalau menurut teman-teman, sebenarnya sosok Valentino Rossi itu seperti apa sih teman-teman? Kayaknya dendamnya seperti membara banget kayak gitu teman-teman. Mungkin boleh dari teman-teman berkomentar ya, sosok seorang Valentino Rossi gimana kayak gitu. Dan mungkin kalau di video ini ada yang menonton dari fan Valentino Rossi, nggak usah marah, nggak usah sakit hati sama pernyataan saya, karena ini semuanya ada sumbernya teman-teman ya, dari MotoGP.com kayak gitu teman-teman ya. Dan paling cukup sekian video pendek dari admin. Dan seperti biasa teman-teman ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, tinggal di skip aja teman-teman ya. Jangan lupa juga di share ya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.